Pesan penting Sintayong, kurangi drama dan fokus pada permainan. Strategi Sintayong dipertanyakan, Kelvin Verdong berikan saran berharga. Timnas Indonesia siap melaju ke 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir beri petunjuk untuk Elkan Bagot. Media Malaysia soroti Sintayong memimpin Timnas U22 Indonesia di ASEAN Cup. 27 pemain Timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Sintayong terus memberikan masukan penting bagi para pemain sepak bola Indonesia. Dalam pandangannya banyak aspek yang perlu diperbaiki terkait teknik dasar dan sikap pemain. Menurut Sin, teknik dasar adalah fondasi utama yang harus dimiliki setiap pemain sepak bola profesional. Ia sering menekankan bahwa teknik dasar tidak boleh dilupakan dalam setiap pertandingan. Menurut Sin, teknik dasar adalah hal yang dapat membedakan seorang pemain biasa dengan pemain yang benar-benar memiliki potensi besar. Sikap profesional juga dianggap penting karena akan selalu terlihat dan memengaruhi bagaimana pemain dilihat oleh orang lain. Pelatih yang lahir di Yongdeok ini mencermati kecenderungan para pemain Indonesia yang sering ingin terlihat menonjol di lapangan. Mereka cenderung lebih banyak memikirkan aksi-aksi individual yang mencolok dan seringkali mengesampingkan teknik dasar yang sebenarnya sangat krusial. Menurut Sin, ini adalah masalah yang perlu dikurangi agar para pemain bisa lebih efektif dalam permainan tim. Sin percaya bahwa dengan menguasai teknik dasar saja, seorang pemain sudah bisa menjadi pesepak bola yang baik. Terlalu fokus pada aksi individual hanya akan menghambat perkembangan tim secara keseluruhan. Sin juga menggarisbawahi pentingnya pembinaan terhadap pemain muda, karena mereka masih bisa dibentuk dengan profesionalisme tinggi sejak awal karir mereka. Sebagai pelatih, Sintayong memang dikenal memberikan banyak ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Ia melihat bahwa pemain muda harus diberikan pengalaman dan kesempatan bermain yang cukup. Saat mereka kembali ke klub, Sin berharap pemain-pemain ini dapat menularkan pengalaman dan mentalitas profesional kepada rekan-rekan setimnya. Kelvin Verdong memberikan pandangan menarik terkait sistem permainan tim nasional. Ia menyarankan agar Timnas Indonesia mempertimbangkan penggunaan skema 4 back. Verdong mengaku lebih nyaman dengan formasi tersebut, terutama ketika bermain sebagai bek tengah. Menurutnya skema 4 back memungkinkan dirinya untuk lebih terlibat dalam permainan. Menurut Verdong, formasi 4 back memberikan peran yang lebih sentral bagi pemain belakang. Ia merasa lebih leluasa mengantisipasi pergerakan lawan terutama ketika berhadapan dengan pemain sayap yang cepat dan lincah. Ia menjelaskan peran sebagai bek tengah dalam skema 4 back membuatnya lebih banyak terlibat dalam permainan ketimbang ketika ditempatkan sebagai bek kiri. Di posisi tersebut ia bisa lebih siap menghadapi berbagai variasi pergerakan lawan termasuk pemain sayap kidal yang suka memotong ke dalam. Namun pandangan ini bukanlah bentuk kritik terhadap Sintayong atau sistem yang diterapkannya di Timnas Indonesia. Verdong menghormati keputusan pelatih dan menyadari bahwa skema yang diterapkan sudah dipertimbangkan matang oleh Sintayong. Justru saran ini dianggap sebagai bentuk komunikasi terbuka antara pemain dan pelatih. Tidak ada jarak atau rasa segan yang menghambat diskusi, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap atmosfer tim. Selain itu, Verdong juga tak keberatan ketika harus bermain dalam skema 3 back yang selama ini kerap digunakan Sintayong di Timnas Indonesia. Ia bahkan menikmati sistem tersebut karena memberikannya kesempatan untuk lebih banyak menguasai bola dan terlibat dalam build-up permainan. Menurutnya, formasi 3 back menciptakan dinamika yang berbeda dalam permainan, di mana ia bisa melihat keseluruhan lapangan dengan lebih baik dan lebih jarang terlibat dalam duel udara dengan striker tinggi. PSSI menargetkan agar Timnas Indonesia finish di 4 besar dan target ini diberikan secara langsung kepada pelatih kepala Sintayong. Target tersebut dianggap realistis oleh PSSI terutama mengingat kondisi skuad Timnas Indonesia yang saat ini didominasi oleh pemain-pemain baru.
Dengan komposisi pemain yang masih dalam tahap adaptasi dan pembentukan, PSSI menilai bahwa posisi 4 besar adalah capaian yang layak dikejar. Menanggapi target dari PSSI ini, Sintayong menyatakan kesetujuannya dan optimis dapat membawa timnas Indonesia mencapai hasil tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa ia telah melakukan diskusi mendalam mengenai target ini bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sin menilai bahwa diskusinya dengan Erick Thohir sangat penting untuk menyamakan visi dan harapan terhadap perkembangan timnas Indonesia. Ia merasa dukungan dari PSSI dan dialog yang konsisten menjadi dorongan besar baginya dalam mencapai target tersebut. Target 4 besar ini diharapkan dapat memotivasi pemain muda yang tengah berjuang untuk membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Kedekatan Sintayong dengan Erick Thohir juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat kerjasama antara pelatih dan federasi. Dengan adanya dialog intensif, Sin merasa lebih memahami ekspektasi PSSI terhadap dirinya dan tim. Harapan untuk mencapai posisi 4 besar ini bukan hanya tantangan, tetapi juga sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Erick Thohir memberikan teguran kepada bek muda Elkan Bagot agar lebih membuka diri jika ingin kembali dipanggil oleh pelatih Sintayong. Teguran ini disampaikan setelah beberapa waktu lalu Bagot tidak dipanggil untuk memperkuat timnas menghadapi Arab Saudi dan Australia. Potensi Bagot sebagai pemain bertahan sangat besar dan kehadirannya dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi skuad Garuda. Elkan Bagot memang kerap menjadi sorotan karena potensi dan bakatnya di lini pertahanan. Menurut Erick, semangat kebersamaan adalah esensi dalam timnas Indonesia, dan Bagot diharapkan dapat beradaptasi dengan nilai-nilai tersebut. PSSI berharap pemain berdarah Indonesia-Inggris ini dapat melihat pentingnya kontribusi individu untuk memperkuat fondasi tim. Erick juga menambahkan bahwa kesempatan untuk berprestasi di timnas Indonesia jauh lebih besar. Ia berharap Bagot dapat menyadari bahwa bermain di level internasional bersama timnas Indonesia membawa kebanggaan tersendiri. Baginya keputusan untuk memperkuat Indonesia adalah kesempatan emas yang akan membuka banyak peluang bagi Bagot untuk tampil di ajang internasional. Selain itu, Erick Thohir menekankan bahwa nilai-nilai yang diperoleh saat bermain untuk Indonesia tidak hanya bersifat profesional tetapi juga emosional. Menurutnya ada makna yang lebih dalam bermain untuk timnas, terutama bagi pemain keturunan yang mungkin memiliki opsi bermain untuk negara lain. Erick percaya bahwa bersama timnas Indonesia, Elkan akan mendapatkan pengalaman yang kaya dan bisa menjadi panutan bagi pemain-pemain muda di Indonesia. Media Malaysia kini menyoroti keputusan Sintayong yang memilih pemain U22 untuk mewakili timnas Indonesia dalam ajang ASEAN Cup 2024. Langkah ini mendapat perhatian setelah mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengumumkan rencananya untuk mengandalkan pemain muda. Stadium Astro menyebutkan bahwa Sintayong memahami keterbatasan dalam memanggil pemain senior untuk turnamen non-FIFA ini. Keterbatasan tersebut terutama berdampak pada pemain Indonesia yang bermain di Eropa yang mungkin sulit dilepaskan oleh klubnya. Oleh karena itu, Sin akan memanfaatkan pemain-pemain muda dari Liga 1 yang dianggap cukup potensial untuk tampil di level internasional. Sintayong berkesempatan menemukan bakat baru berkat regulasi Liga 1 yang mewajibkan klub memainkan pemain U22 minimal 45 menit per pertandingan. Kebijakan ini diharapkan membantu Sin dalam menemukan pemain muda yang bisa membawa dampak besar di lapangan. Media Malaysia tersebut juga memprediksi bahwa ASEAN Cup 2024 bisa menjadi ajang bagi Sintayong untuk membentuk generasi baru pemain timnas. Ia akan menguji dan mengembangkan pemain muda yang sudah memiliki pengalaman di Liga 1. Dengan strategi ini, Sintayong berencana untuk mengoptimalkan sebanyak mungkin pemain muda yang memiliki pengalaman bermain di Liga domestik. Langkah ini tak hanya menambah kedalaman skuad U22 Indonesia, tetapi juga membantu mereka menyesuaikan diri dengan gaya permainan internasional. Para pemain timnas Indonesia dijadwalkan untuk berkumpul di Jakarta pada Minggu 10 November 2024.
Instruksi ini diberikan sebagai bagian dari persiapan menjelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Sumarji menyatakan bahwa pihak BTN telah menginformasikan kepada seluruh pemain terkait jadwal kedatangan tersebut. Sintayong telah memanggil sebanyak 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang laga penting ini. Dari total pemain yang dipanggil, hanya 23 pemain yang akan masuk dalam skuad akhir untuk menghadapi kedua lawan tersebut. Sintayong akan melakukan penilaian terhadap semua pemain yang hadir dalam sesi latihan di Jakarta sebelum memilih 23 pemain terbaik. Sumarji juga menekankan bahwa seluruh pemain diharapkan sudah berada di Jakarta pada 10 November, memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Pemusatan latihan ini diadakan untuk memberikan Sintayong waktu yang cukup dalam mempersiapkan strategi terbaik melawan Jepang dan Arab Saudi. Dengan hanya 4 pemain yang akan dicoret dari daftar, persaingan di antara para pemain untuk masuk dalam skuad akhir akan sangat ketat. Pemain yang dipilih diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal dan menunjukkan performa terbaiknya selama masa pemusatan latihan. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi sendiri menjadi uji coba yang penting bagi timnas Indonesia. Can't let go, watch me turn this life into something that you could never own. I feel